I like to sing a song now that I wrote, I think, before I tried to make now. Di panggung musik dunia era 1970-an, nama Cat Stevens bersinar seperti bintang paling terang. Penyanyi asal Inggris ini punya suara lembut nan khas, penuh melodi yang menenangkan, sekaligus lirik yang menusuk hati. Baby, I love you. Lagu-lagunya, Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, menjadi anthem generasi muda yang sedang mencari jati diri. Stiknya, ia menyulap keresahan menjadi nada dan kegelisahan menjadi puisi. Kemanapun ia pergi, kerumunan penggemar menanti. Konsernya laris, albumnya terjual jutaan kopi, wajahnya menghiasi sampul majalah. Ia hidup di tengah glamornya dunia musik, pesta-pesta, sorotan lampu, dan gemerlap popularitas. Namun, di dalam hati Cat Stevens, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh tepuk tangan atau angka penjualan album. Ia kaya, ia tenar, ia dicintai jutaan orang, tetapi ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ketenaran kadang jadi ujian yang paling sunyi. Stevens seringkali merasa hidupnya tidak punya arah. Musik memberinya nama besar, tapi juga melahap jiwanya. Ia mulai mempertanyakan, apa makna hidup ini? Apa tujuan semua yang kulakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema, tapi tak kunjung menemukan jawaban. Dalam sebuah wawancara puluhan tahun kemudian, Yusuf Islam, nama barunya setelah masuk Islam, jujur mengakui, "Aku punya segalanya, popularitas, uang, musik, tapi aku tidak punya kedamaian." Itu bukan sekadar kata-kata. Dalam diam, Stevens benar-benar mencari sesuatu yang lebih dari sekadar panggung. Titik balik kemudian datang pada suatu hari di Malibu, California. Cat Stevens berenang di laut, tapi arus menyeretnya jauh ke tengah. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya semakin lemah. Air asin memenuhi mulutnya, napasnya nyaris habis. Dalam kepanikan, ia merasa ajal sudah begitu dekat. Di detik itulah, ia berdoa lirih. "Tuhan, jika Engkau menyelamatkanku, aku akan mengabdi kepadamu." Sebuah janji dari hati yang ketakutan, tetapi juga tulus. Tak lama, ombak besar datang, mendorong tubuhnya kembali ke pantai. Ia terkapar, selamat, tapi dengan pikiran yang tidak lagi sama. Bagi Stevens, pengalaman itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang baru saja menjawab doanya. Sejak saat itu, pencariannya jadi lebih serius. Ia tahu ada Tuhan, tapi ia belum tahu jalan yang tepat untuk mendekatinya. Jawaban lantas datang melalui saudaranya, David Gordon. Suatu hari, David memberi Stevens sebuah kitab, Al-Quran. Awalnya, Stevens hanya membaca dengan rasa penasaran. Namun, semakin jauh ia membuka halaman demi halaman, semakin ia merasa menemukan potongan puzzle yang hilang dari hidupnya. Ia terpesona dengan konsep ketauhidan, Tuhan yang esa, tanpa perantara, tanpa bentuk yang bisa disembah selain Dia. Ia juga tergetar membaca ayat-ayat tentang kehidupan setelah mati, tentang keadilan, tentang manusia yang hanyalah hamba. Ini bukan sekadar buku, kenangnya. Ini adalah kebenaran. Stevens membaca, merenung, dan perlahan-lahan hatinya condong. Ia menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya, bukan di atas panggung, tapi di dalam ayat-ayat wahyu. Di London Central Mosque, Cat Stevens mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nama barunya Yusuf Islam. Dunia musik terkejut. Media ramai memberitakan penggemar merasa ditinggalkan. Bagaimana mungkin seorang superstar yang sedang berada di puncak popularitas justru memilih jalan sunyi, jalan yang dianggap begitu asing di barat? Tapi Yusuf tak goyah. Baginya, inilah kebenaran. Ia rela meninggalkan gemerlap yang dulu dikejar banyak orang.
Aku dulu punya dunia, katanya, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Sekarang aku menemukan diriku bersama Allah. Keputusan Yusuf tak berhenti di situ. Ia mengambil langkah yang sangat membuat orang gempar, meninggalkan musik sama sekali. Gitar yang dulu jadi teman setia ia simpan. Studio rekaman ia tinggalkan. Ia ingin fokus belajar Islam, memperdalam agama, dan mengamalkan ajarannya. Banyak orang kecewa, fans merasa dikhianati. Industri musik kehilangan salah satu bintangnya, tapi Yusuf tetap teguh. Ia percaya bahwa meninggalkan musik saat itu adalah bagian dari hijrahnya. Sebagai gantinya, ia terjun ke dunia pendidikan. Ia mendirikan sekolah Islam di Inggris, membantu membangun masjid, dan aktif berdakwah. Yusuf ingin memberi kontribusi nyata untuk masyarakat, terutama generasi Muslim muda di Eropa. Saat itu, perjalanan Yusuf Islam sebagai mu'alaf tidak mulus. Ia menghadapi banyak ujian. Media Barat kerap menggambarkannya sebagai sosok fanatik. Pernyataannya soal isu-isu politik Islam sering dipelintir, membuatnya dicurigai. Bahkan ada masa ketika namanya masuk daftar hitam, ditolak masuk ke beberapa negara. Namun Yusuf tetap berjalan. Ia memilih kesabaran, menegaskan bahwa Islam bukan tentang kekerasan, melainkan kedamaian. Ia menunjukkan lewat amal, bukan sekadar kata. Ia ingin orang mengenal Islam dari akhlak, bukan stigma. Waktu berjalan, Yusuf Islam semakin matang. Setelah puluhan tahun menjauh dari dunia musik, pada tahun 2006 ia kembali dengan sebuah album. Bedanya, musiknya kini punya nuansa lain, lebih sederhana, penuh pesan damai, dan syarat akan spiritualitas. Ia ingin membuktikan bahwa musik bisa menjadi jalan kebaikan jika digunakan dengan benar. Lagu-lagunya tetap indah, tapi kali ini nadanya membawa ketenangan, bukan hanya hiburan. Dunia pun menyambutnya kembali dengan rasa hormat. Kini, Yusuf bukan sekadar musisi. Ia adalah simbol transformasi. Dari seorang bintang pop yang hampir tenggelam dalam glamor, menjadi seorang hamba Allah yang damai. Dari sorak-sorai panggung menuju heningnya doa. Dari tembang Wild World menuju jalan sunyi yang penuh cahaya. Kisah Yusuf Islam menjadi inspirasi banyak orang, khususnya para mu'alaf. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tidak terduga. Ia juga menunjukkan bahwa iman seringkali datang bersama ujian, penolakan publik, kehilangan popularitas, bahkan stigma. Namun dari semua itu, Yusuf menunjukkan satu hal. Keteguhan hati lebih berharga daripada segala gemerlap dunia. Dulu aku menyanyi tentang Wild World, katanya dalam sebuah wawancara. Ternyata dunia memang liar, tapi aku menemukan kedamaian ketika aku menemukan Allah. Hari ini, Yusuf Islam masih aktif bermusik, berdakwah, dan mendidik. Ia tetap tersenyum ramah, tetap sederhana, tapi cahaya di matanya berbeda. Itu bukan cahaya lampu panggung, melainkan ketenangan seorang hamba yang menemukan jalan pulang. Kisahnya adalah pengingat bahwa ketenaran bukanlah akhir perjalanan, dan kekosongan bukanlah akhir harapan. Ada tangan Tuhan yang selalu siap menolong, bahkan ketika kita tenggelam di lautan paling gelap sekalipun. Seperti Yusuf Islam, kita semua adalah pencari. Dan mungkin jawaban itu selalu ada, menunggu untuk kita baca, kita renungi, lalu kita hidupi.